Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, mari kita sama-sama panjatkan syukur dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita semua, terutama pada pagi hari ini. Allah perkenankan kita untuk duduk di majelis ini. Semoga menjadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Tentu seperti ini akan sangat baik untuk kita terus resapi, karena memang ini adalah bagian dari karunia yang paling besar, karunia iman. Dan sesuatu yang harus kita syukuri, seperti kata Ibnu Qayyim, semuanya nikmatnya orang mukmin itu setiap harinya harus bertambah. Maka kalau tidak bertambah, mungkin salah satunya karena tidak disyukuri. Mungkin rezeki iman, rezeki kesehatan, rezeki ilmu, rezeki anak, rezeki penerimaan, mungkin jarang kita syukuri. Yang kita syukuri kan rezeki harta, mungkin ya, rezeki harta, rezeki mungkin apa gitu, anak, istri, kalian disyukuri, kalian juga belum disyukuri kan? Makanya akhirnya tidak menambah iman, tidak menambah, mungkin tidak disyukuri. Semoga kita syukuri rezeki iman ini, dan Allah terus tambah iman kita lebih baik, meningkat, amin ya rabbal alamin. Ini bukunya sudah pada di belum ya? Belum ya, salah. Ini nanti ini mau difotokol begini. Boleh. Kemarin belum ambil di belum diambil ya. Di wakfiyah.com. Oh, nggak ada. Sudah, tapi karena bahasa Arab. Oh gitu. Sebaiknya nanti kalau belum ada, kalau nanti Arabnya aja nggak apa-apa. Arabnya gitu kan. Tinggal punya semangat belajar. Betul ya. Dan kan nanti ada yang coba kita nakut izin. Ini aslinya Syu'abul Iman itu tebal. Ini kemudian diringkas oleh Imam Al-Qazwaini, namanya Mukhtasar Syu'abul Iman lil Baihaqi. yakni ringkasan Syu'abul Iman, tulisan Imam Baihaqi ditulis oleh Imam Abdul Ma'ali Imam Abdurrahman Al-Qazwaini. Kita akan bahas Al-awwal min syu'abul iman al-iman billahi azza wa jalla. Pertama dari syu'abul iman adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu beberapa ayat dan hadis yang mendasari bab ini. Laqaulihi ta'ala wal mu'minuna kullun amana billahi, Baqarah 285. Dan orang-orang mukmin itu semuanya beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Ya orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. An-Nisa 135. Hadis Nabi SAW mutafaqan alaih, umirtu an uqatilan nas. Saya diperintah memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah, faqad asma minni nafsah, maka akan selamat dariku dirinya, wa malahu, dan hartanya, illa bihaqqihi wa hisabu Allah al-jal, kecuali dengan haknya dan hitungannya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih riwayat Muslim, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala jannah, yang meninggal dan dia tahu la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah, dia masuk surga. Muslim dan Imam Ahmad. Ini beberapa ayat dan hadis menjadi dasar. Mungkin secara secara judul sudah kita ketahui sejak kecil ya, iman kepada Allah. Waktu di TK, apa iman itu? Iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Maka kita bertanya, sekiranya iman itu membumbung tinggi, iman kita membumbung tinggi, yakinlah kehidupan dan keberagamaan kita jauh lebih baik dari apa yang sekarang kita rasakan. Dan sebagaimana kemarin di pengajian pertama masalah iman, ini pada kemarin orang-orang ini pada kabur.
atau karena habis Idul Adha. pengaruh kami. Habis pengaruh kami pengaruh sapi. Itu sekiranya kita memiliki iman sebagaimana yang seharusnya, seperti yang Rasul definisikan, al-iman ma ukira fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu yang terucap di hati dan dibuktikan oleh perbuatan. Maka kita tidak akan menyaksikan kehidupan muslim seperti ini karena dibuktikan oleh perbuatan. Dan ukira fil qalbi, terucap di hati betul. Dan kata terucap itu, saya mempraktikkan ya Rasulullah SAW, demikian tenangnya, demikian kokohnya, bahkan di bawah ancaman sekalipun. Ketika orang-orang itu melingkari rumah Rasulullah, mengepung di malam-malam itu, dan Rasul tahu untuk memerintahkan Ali menempati tempat tidurnya. Kemudian Rasul keluar dengan tenangnya di waktu duha, seperti tidak ada apa. Itu namanya ukira fil qalb, terucap di hati. Dan kita berharap entah kapan waktunya iman itu seperti imannya Rasulullah, kokoh sekali. Dan hidup itu sebenarnya adalah perkara belief, perkara iman, keyakinan. Tanpa belief, tanpa keimanan tidak pernah ada artinya semua. Dan masalah belief atau keimanan sekarang itu digunakan di teori banyak hal. Bahkan di teori merek gitu, baik merek pribadi atau merek organisasi, itu basicnya harus belief. Maka personal branding itu basicnya harus belief. Karena kalau tidak belief nggak kuat, apapun ya kita nggak urusan dengan itu. Sekiranya iman itu kokoh, tidaklah seperti ini kehidupan muslim. Kenapa demikian? Karena ada ukira fil qalbi wa saddaqahu. Dan yang ukira fil qalbi pertama kali adalah iman ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah inti dari semua ajaran Islam, itu iman kepada Allah. Karena kita tahu ada Rasul, kita tahu adanya syariah, kita tahu adanya berita-berita tentang akhirat, itu kita percaya dulu sama Allah kan? Makanya misalnya kalau kita guyonan ya, guyon saja, kata tukul apa aja speeding jelas apa. Yang saja orang boleh oleh semua orang beragama itu boleh bicara tentang dia Tuhannya punya surga, Tuhannya menjanjikan surga, Tuhannya menjanjikan kehidupan. Terserah asal pertanyaannya Tuhan benar apa enggak? Kalau Tuhan aja nggak jelas, dari mana bisa menjanjikan urusan surga, urusan kehidupan? Semuanya itu berawal dari iman kepada adanya Tuhan yang benar. Cuma sebenarnya secara logika manusia itu bisa sampai pada sebuah kesimpulan bahwa dunia ini harus diatur, bukan harus. Dunia ini hanya terjadi kalau ada Tuhan yang satu. Dan Tuhan itu harus kuasa, tidak ditandingi. Sampai level itu, logika, filsafat sampai. Dan Tuhan yang kuasa yang tidak tertandingi itu menentukan semuanya. Tapi pertanyaannya, siapa Tuhan itu? Itu harus ada berita. Makanya perlu seorang Rasul yang berita. Terus kemudian yang diinginkan Tuhan itu apa saja? Kata syariat berarti itu Rasul yang menyampaikan. Makanya setelah iman pada Allah, itu iman pada Rasul. Karena Rasul yang memberitakan adanya Tuhan yang Maha Benar. Makanya logikanya kan, Rasul yang memberitakan perkara ini, dia tetap harus manusia, tidak boleh seperti manusia biasa, harus punya tingkat trust itu di atasnya. Dia tidak pernah bohong, nggak pernah salah, nggak pernah apa, nggak dan seterusnya. Karena kalau pernah bohong sekali sudah distrust. Iman kepada Allah Taala, kepercayaan yang mendalam, kokoh, bahwa Allah adalah Rabb alam semesta, tiada ilah kecuali Ia yang punya asma dan sifat. Makanya lahir 3 konsepsi tauhid, atau terkadang 3 itu menjadi 4. Namanya iman kepada rububiyah Allah, namanya tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah atau iman kepada uluhiyahnya Allah. Yang ketiga adalah tauhid hukmiyah, itu adalah penjabaran dari tauhid uluhiyah dan rububiyah. Yang terakhir keempat adalah tauhid atau iman kepada asma dan sifat Allah.
ini kalau kokoh ini udah dahsyat sekali. Yang pertama kepada rububiyah Allah adalah kepercayaan yang mendalam bahwa Allah itu Rabb alam semesta. Mana makna Rabb? Sebagaimana tafsir Al-Qurtubi di tafsirnya yang mengatakan Rabb adalah alladzi yaqumu syu'unal makhluqat. Rabb adalah yang mengurus urusan alam semesta. Jatuhnya orang yang jatuh, naiknya orang yang naik, ngantuknya orang yang ngantuk, nikahnya orang yang nikah, cerainya orang cerai, bergabungnya bergabung, berpisahnya berpisah. Itu semuanya Rabb. Dan kepercayaan ini mendalam, tidak goyah. Dalam arti apa? Apakah perlu bantuan orang? Enggak perlu. Makanya untuk membuktikannya Al-Kisah zaman dulu. Ini kisah untuk membuktikan betapa ada seorang yang tidak percaya bahwa jodoh itu Allah yang meletakkan. Maka seorang ulama ini mengatakan, kalau orang ini memang jodohnya dia, Allah akan carikan jalan bagaimana orang ini ketemu. Karena wanita ini wanita biasa banget, laki-lakinya laki-laki dari kerajaan. Alkisah maka laki-laki wanita ini entah ternyata diambil sama seseorang, terus dibawa berburu, akhirnya dia hidup di sebuah gua, di sebuah tanah zaman dulu hidupnya di gua. Si laki-laki kerajaan akhirnya ingin berburu, entah karena apa, hujan deras, dia itu akhirnya berteduh dan ketemu wanita itu. Atas dorongan hal tertentu maka terjadilah pernikahan. Bahwa jodohnya orang, rezekinya orang, matinya orang adalah Allah. Sampai poin ini insya Allah tidak ada masalah. Level mulut, karena al-iman itu levelnya bukan kira fil qalb. Omongan yang kita omongkan itu mungkin mulut dan pikiran paham, tapi apakah memang mendalam di hati? Case-nya di lapangan. Benar enggak? Masih menggerutu, masih damai, masih takut. Tadi yang kemarin saya contoh. Saatnya iman ini mendalam, seorang wanita tidak perlu menggerutu dan tidak perlu takut kalau suaminya ditelepon nggak jawab, itu tidak perlu menggerutu. Nah ini kan karena tidaknya suami yang tidak jawab telepon itu Allah kehendaki. Serius, ini kalau di ilmu hati, ilmu tauhid itu baru bisa mantap itu kalau kajiannya pakai pendekatan ilmu hati. Kalau tidak nggak ketemu. Makanya banyak orang mengaji tauhid itu kok hanya pakai logika aja, nggak pakai ilmu hati, karena makanya ilmu tauhid itu temannya kan hati, jadi harus pakai ilmu hati. Karena begitu nanti cabang iman ke-8, 9, 10, 11, 12 itu urusan takut pada Allah, tawakal pada itu kok pelajaran ilmu hati. Tazkiyatun nafas. Beberapa ulama ilmu hati itu kalau melihat orang maksiat, ini memang bisa debatable, tapi ini adalah sebuah pandangan tauhid dan ilmu hati yang kokoh. Satu sisi harus ada mungkar, apa harus ada nahi mungkar. Satu sisi dia mengatakan kan tidak terjadi Allah kehendaki. Jadi kenapa harus mencak-mencak? Tugasmu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak lebih. Kenapa harus mencak-mencak? Karena Allah tidak. Itu tidak mungkin terjadi masalah kalau Allah tidak kehendaki. Makanya akhirnya timbul kasih sayang. Suami yang tidak bisa ditelepon, wanita yang tidak masak waktu datang ke rumah, bukan itu Allah kehendaki. Kalau tidak Allah kehendaki, apakah terjadi? Terus kenapa mesti marah-marah? Kalau tauhidnya ini kokoh, tidak terjadi. Makanya satu sisi ketika melihat mungkar, itu harus melihat bahwa itu adalah iman yang menuntut kita tidak setuju. Man ra'a minkum munkar falyughayyir. Tapi satu sisi juga harus iman bahwa itu terjadi karena jadi akhirnya marah saat tertentu, tapi juga sayang. Itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah kehendaki, orang-orang kafir itu kan beriman seketika. Sebagaimana kita sekarang melihat urusan dakwah, ini bab rububiyah ini. Kalau Allah kehendaki, nggak ribet nih dakwah kita yang ribet-ribet ini, yang dipersepsikan teroris, dipersepsikan intoleransi. Sekarang ya, sekarang ini isunya intoleransi. Jangan kaget-kaget nanti kalau ada isu membuat orang itu diintoleransi sekarang. Ini isunya. Nah, isu terorisme sudah nggak mempan lagi, diganti intoleransi, dianggap anti demokrasi. Kalau Allah kehendaki, terjadi yang terjadi. Tapi kenapa Allah izinkan itu terjadi?
Kenapa Allah izinkan orang-orang yang tidak beriman itu kokoh ekonominya? Kenapa Allah izinkan? Kenapa Allah izinkan? Lihat mati ma, kan ada hikmah. Itu tidak lepas dari rububiyah Allah. Makanya satu sisi, misalnya di konteks dakwah, supaya kita tahu rububiyahnya kokoh maksudnya. Satu sisi orang wajib berdakwah, wajib ngaji, wajib sekarang. Ayo kita beramal, ayo. Satu sisi semua orang punya hidayahnya masing-masing. Jadi kan ada. Nah, tauhid rububiyah itu ada buat orang. Mana dikatakan agama kayak biasa kayak begini-begini. Satu sisi kita ada upaya, tapi kalau nanti nggak benar ya konsepsinya ya bisa tidak ada usaha. Nanti ada kaitannya dengan kalau nanti dibahas di dalam mengenal. Satu sisi kepercayaan kita mendalam Allah izinkan. Satu sisi memang kita diperintah oleh Allah berbuat ini dan sampai pun insya Allah ya. Maka ketika ada terjadi sesuatu, Rasul mengajarkan udhiyah. Sudah terjadi, yakni Allah sudah qadha dan qadarkan. Anas atau Aisyah mengatakan kalau ada barang jatuh, Rasul mengatakan udhi, sudah. Bahasa kita sekarang udah. Sampai di rumah entah apa, nah sudah terjadi. Itu namanya tauhid rububiyah. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah, ini kajian di tauhidnya ya, di samping nanti kajian di etika dan ilmu hatinya. Waktu perang Badar, perang Uhud yang hancur lebur setelah sudah menang itu, adakah sebuah cerita cuma panggil sahabat itu mengatakan gara-gara lo sih, ada mau gara-gara? Nggak ada. Karena kuli Rasul itu kayak gitu. Kalau baca di Syara'il, kalau sudah terjadi ya sudah. Ini tauhid rububiyah. Allah tidak mungkin Khalid itu memutar kepalanya sehingga melihat para sahabat turun dari Jabal Rumah untuk kemudian tidak mungkin Khalid juga bergerak untuk kembali menuntun kudanya, menggerakkan pasukannya lewat belakang untuk menaiki Uhud kembali, kemudian menghujamkan panah dari atas izin Allah. Kenapa Allah izinkan? Ibaratnya tidak gitu. Persoalannya akhirnya nanti yang kedua. Makanya Imam Qayyim mengatakan di Sayyidul Khatir, kalau mukmin menghadapi kejadian tertentu, maka setelah dia itu mengatakan kudi sudah, maka terjadi. Kenapa Allah izinkan? Kenapa Allah izinkan itu terjadi? Berarti di sini ada hikmah. Nah, hikmahnya mau dicari sebab. Karena nanti ada kaidah waja'alna likulli syai'in. Kenapa Allah izinkan suami saya nggak bisa ditelepon? Kenapa Allah izinkan istri saya tidak masak? Kenapa Allah izinkan anak saya menangis? Kenapa Allah izinkan anak saya jatuh? Kenapa Allah izinkan? Tentu la yus'al amma yaf'al. Allah nggak ditanya kenapa dia berbuat. Tapi kenapa itu dalam arti mencari hikmah. Ini nanti akhirnya setiap hamba terus mencari hikmah setiap perbuatan yang ia saksikan, setiap tindakan keputusan Allah yang ia saksikan. Ini nanti ngasahnya pakai basirah, mata hati. Karena tidak mungkin terjadi kalau Allah izinkan. Kenapa Allah izinkan ini terjadi? Kenapa Allah izinkan orang-orang menghina umat Islam? Kenapa Allah izinkan ekonomi orang Islam tidak naik? Kenapa Allah izinkan? Hikmatin? Tapi dia tidak marah. Jadi ini tauhid itu membuat orang tidak marah. Karena salah satu nanti hasil dari tauhid rububiyah apa yang disebut dengan ridho. Dan ridho itu sudah kita baca dari kecil. Raditu billahi. Nah, itu kan saya ridho kepada Allah sebagai Rabb. Ini tauhid rububiyah. Rabb. Jadi keputusan Allah terhadap kita apapun, ridho itu apa? Ridho adalah menerima dengan senang hati. Alhamdulillah, istriku gemuk gitu. Serius, ridho dengan. Kenapa Allah izinkan istri saya gemuk? Baru dicari. Oh, karena makannya terlalu banyak. Jadi kayak gitu. Tapi kan ridho. Gak ada murka, gak ada, karena tidak boleh seorang mukmin, seorang manusia itu gak setuju dengan tindakan Tuhannya. Pertanyaannya, siapa kau gak setuju dengan Tuhanmu? Logikanya gitu, siapa kau?
menolak tindakan Tuhanmu, menolak putusan Tuhanmu. Oh, dalam bakasannya udu juga atau udu. Orang tahu ya. Engkau share pada Allah untuk membangun dunia ini, sehingga engkau menolak putusannya. Ini milik-miliknya, terserah dia. Mau diapa pun terserah, diaduk-aduk kayak apa terserah dia. Makanya satu sisi lagi kembali ke dakwah. Satu sisi kita harus terus berdakwah kencang. Satu sisi ya, kita tahu Allah akan terus menjadikan yang ia kehendaki. Agama ini model yang akan diturunkan itu kehendak. Tugas kita mendakwakan dengan benar, dengan baik. Selebihnya Allah akan uruskan. Wallahu mutimmu nuri. Jadi akhirnya kan plong. Kalau Allah kehendaki sekejap, ini dakwah ini mah, nggak usah pakai batu kita, sekejap sehari, tidak sehari, sedetik, tidak sedetik, lebih kecil sedetik. Jam. Kalau Allah kehendaki, Allah biarkan proses ini berjalan. Wallahu mutimmu nuri walau kariha. Makanya nanti akhirnya harus ada proses tauhid rububiyah ini sampai terus dimintain, ditarbiyah ya, dilatih sampai terjadi kekokohan tauhid rububiyah sebagaimana yang kita saksikan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, imannya kokoh gitu. Tampak tauhid rububiyahnya ketika pedang itu sudah ada di lehernya dan orang itu berkata, siapa yang bisa menjagamu dariku, kata Badui. Dengan mudahnya Rasul mengatakan Allah. Nanti makanya salah satu nanti proses kita latih ini sudah mendekati ilmu hati. Apakah kita sudah ridho atas semua keputusannya Allah atau kita atau belum ridho? Ujungnya itu ridho. Awalnya itu namanya qanaah. Setelah qanaah main menjadi ridho. Ditambah sedikit kalah sedikit namanya syukur atas semua keputusan. Kenapa demikian? Tambahan penjelasannya, karena Allah tidak mungkin menetapkan atas hambanya kecuali itu baik untuk hamba. Karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Allah itu Maha Adil, tidak zalim. Makanya kalau Allah sudah tetapkan untuk kita, itu terbaik. Nah yang kayak gini nggak gampang menerima. Serius, nggak gampang. Ya Allah, punya mertua cepat begitu bentuk ya. Gitu. Terkadang kita masih terus mencoba punya mertua kok kayak gitu ya. Tukang ngutang. Enak apa kita ini mantunya disuruh hidup tenang. Boro-boro kasih tanah sehektar kalau Betawi. Boro-boro ngutang mulut nih mertua. Kita bilang sudah kayak gitu, kenapa sih itu? Itu namanya belum keras. Allah itu memberi yang terbaik. Karena Allah marah. Makanya di situ Allah Rasul kuncilah yang mutan hadukum illahu yuhsinudhanna birabbi. Tidak boleh seorang mati kecuali husnudzan kepada Allah. Itu mirip ayat la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan karena mati tidak pernah kita ketahui, maka sejak awal harus husnudzan sejak awal. Karena kita tidak tetap mau kapan kita mati, maka sejak awal hidup ini harus husnudzan pada Allah. Karena husnudzan itu adalah proses kita menuju ridho. Dan orang wajib ridho kepada Allah. Karena kalau nggak ridho kepada Allah itu tauhid rububiyahnya cedera, meskipun tidak batal. Kalau batal kan nggak percaya, itu namanya batal. Akhirnya jadi kafir. Tapi kalau cedera, ya, masih gugat sana, gugat sini, masih gitu. Itu yang saya katakan, sekiranya iman itu sebagaimana yang ada, mantap. Tapi inilah ya ayyuhalladzina amanu, amin, maka ngaji iman itu mendalam. Ya, hai orang yang beriman, gitu ya. Kenapa kemudian kita harus juga harus ridha pada Allah, karena Allah itu tidak mungkin memberikan kecuali yang terbaik. Itu untuk nanti qada atau qadar kauniyah. Dan juga Allah tidak mungkin menetapkan terhadap hukum yakni syariahnya kecuali terbaik untuk hamba. Jadi ridha kepada Allah. Rabb itu makanya nanti ada tauhid hukumnya. Itu sebenarnya penjelasan di Rabb. Karena Allah mengatur alam semesta. Alam semesta itu diatur dengan dua hukum. Ada hukum kauni, hukum alam semesta, dan ada hukum syar'i. Allah mengatur itu menggunakan dua instrumen.
Hukum kauni itu semua orang akan menjalankannya. Dia tidak mungkin menolaknya. Itu hukum alam. Kok dia gesek karena alasan tertentu maka hancur. Suami laki-laki hukum kauninya akan butuh pasangan. Kok dia enggak mau berpasangan, pokoknya aku hancur hidupnya. Dan air itu masih mengalir ke bawah. Kok ditahan akan jebol. Kalau melanggar hukum Allah dalam semesta akan jebol oleh hukumnya ini sendiri. Nah, kalau melanggar hukum syariat enggak jebol hidupnya, tapi di akhiratnya yang jebol. Orang misalnya tidak sholat, tetap hidupnya masih ngirup udara, matanya masih bisa melihat, makan nggak kesedap. Allah nggak akan jebol ya, tapi di akhirat jebol hidupnya. Tapi kalau hukum Allah di alam semesta dilanggar, jebol hidupnya. Apa tadi? Misalnya api membakar, terus kita ngajak main, jebol hidupnya. Loh, kok ini api bakar? Aku harus taklukkan hukum ini. Nggak bisa. Itu sudah tidak bisa ditaklukkan. Demikian hukum Allah di alam semesta, termasuk dakwah itu, agama itu juga mengikuti hukum Allah di alam semesta. Orang itu akan menerima dakwah, orang yang hukum Allah di alam semesta, orang itu akan respect pada orang kalau orang itu merasakan sesuatu dari itu hukum Allah di alam semesta. Demikian Allah ciptakan. Makanya ada hukum zakat, ada hukum hadiah, hukum apa itu. Makanya kalau dakwah agama tidak dirasakan manfaatnya orang, maka lahir hukum manfaat. Sebaik-baik manusia memberikan manfaat untuk kayak gitu-gitu. Yang menetapkan itu adalah Mustafa Masyhur di salah satu bukunya mengatakan dakwah, agama, kajian, pengajian syariat itu harus mengikuti hukum Allah dalam semesta. Kalau tidak mengikuti jebol. Makanya kita mengatakan, loh saya ini mah udah Islam, udah ini, kenapa kok nggak maju-maju? Ya, karena nggak mengikuti hukum Allah dalam semesta. Saya ini sudah haji, dagamu nggak maju? Ya, dagamu nggak pakai hukum Allah dalam semesta. Karena semuanya tunduk pada hukum Allah. Kalau tidak, coba nggak akan ada hasil. Itu ya yang pertama. Jadi hukum Allah di Al-Kauniyah, kita sekarang kita merasakan kita dapat ini, kita nggak dapat ini, kita di sini, kita di mana, kita lahir dari ibu siapa, itu semuanya Allah sudah tetapkan semuanya. Nah, termasuk hukum Allah di syariatnya juga harus ridho. Tidak boleh ada perasaan tidak nyaman. Allah tetapkan semua. Wala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara innahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak boleh ada sesuatu yang tidak nyaman di hati tentang hukum Allah. Kenapa? Karena Allah tidak menetapkan hukum ini kepada hambanya kecuali yang terbaik. Nanti katanya yang hukumnya. Semua hukum ini terbaik. Dan akhir-akhir ini mulai terkuat penelitian kebenaran hukum Allah ini dari penelitian para peneliti, tapi sebagiannya dari orang yang tidak beriman kepada Allah. Dari hal yang paling kecil sudah terbukti bahwa dulu orang mendebat ini, dulu orang tidak suka ini. Terakhir ya, saya mohon maaf, hal yang paling kontroversial, mohon langsung saya angkat yang paling kontroversial ya, supaya yang lain tinggal ngikut saja. Serius, tentang poligami. Paling kontroversial ya. Ibu kan gak suka di poligami kan. Kalau ibu bisa tanya, dikasih racun sama dikasih madu mau nih? Dia racun beri madu. Itu saya baru dapat penelitian. Ini paling kontroversial. Bahwa kenapa kok diizinkan? Itu penelitiannya bahwa ada beberapa penelitian. Yang pertama, kok belum masih berkata gini sih ya. Saya cuma ingin angkat kenapa hukum Allah itu kan paling kontroversial. Yang wajib debat orang itu penelitiannya menunjukkan kenapa hukum ini diizinkan. Diizinkan ya, bukan disuruh, jangan salah paham. Diizinkan. Setiap orang punya hukumnya. Ada yang wajib poligami, ada yang wajib monogami.